Selamat pagi semuanya, salam sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok FG1 akan melakukan presentasi terkait aspek hukum dalam keperawatan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri, nama-nama kelompok yang ada di FG1. FG1 ada Nurse Anis Dewi Wirati, ada Nurse Anung Widi Armunanto, saya sendiri Nurse Arni, kemudian ada Nurse Fitri Susilawati, Nurse Meli Sumampau, Nurse Reda Fitri Nurbaiti, dan Nurse Sony Roy Kurniawan Hulu. Untuk mempersingkat waktu, yang akan mempresentasikan adalah Nurse Anung Widi Armunanto. Kepada Nurse Anung, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon izin untuk share screen. Kali ini hasil diskusi yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan aspek hukum dalam keperawatan. Untuk anggota sudah diperkenalkan oleh moderator. Untuk outline yang akan kami bahas yaitu tentang latar belakang, pengertian hukum, hubungan hukum dengan profesi keperawatan, undang-undang dalam praktik keperawatan, hak dan kewajiban pasien dan perawat, standar kode etik keperawatan dan sanksi, model analisa pelanggaran etik, serta masalah hukum dalam keperawatan dan analisa kasus. Latar belakang, kami membuat atau membahas diskusi ini adalah pelayanan keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional. Profesi keperawatan dalam praktiknya harus menghormati martabat manusia saat menjadi pasien. Perawat memiliki tanggung jawab secara moral dan etik untuk menerapkan segala kemampuan terbaik meliputi ilmu pengetahuan, sikap profesional, dan keterampilan dalam teknis pelaksanaan asuhan keperawatan. Semua perawat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku dalam praktik klinik. Hukum menurut Supriyadi tahun 2021 adalah kumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum. Ada dua ya, ada hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana itu hukum yang mengatur pelanggaran berupa kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan mana diancam dengan sanksi pidana tertentu. Kemudian hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan orang per orang. Ada lagi hukum kesehatan, yaitu hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan langsung pada pemberian kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Jadi hukum kesehatan itu bisa terkait dengan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Apa hubungan hukum dengan profesi keperawatan? Peraturan yang berlaku dan dapat dijadikan unsur hukum yang melindungi perawat dalam praktik klinik. Sebagai profesi mandiri, perawat harus menyadari dampak baik dan buruk yang akan terjadi dalam memberikan asuhan keperawatan. Tenaga perawat dalam menjalankan tugas profesinya diikat oleh peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan pegangan atau acuan dalam menjalankan aktivitas pelayanan kesehatan. Jadi, perawat dalam prakteknya harus memperhatikan hukum yang berlaku, baik itu hukum negara ya, ataupun hukum yang tadi disebutkan, hukum kesehatan. Kemudian peraturan undang-undang terkait profesi keperawatan, itu ada Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang tenaga kesehatan, kemudian Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, Permenkes RI nomor 1796 tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan, Permenkes nomor 17 tahun 2013 tentang izin dan penyelenggaraan praktik keperawatan. Kemudian ada hukum ya nomor 425 tahun 2020 tentang standar profesi perawat. Kemudian PMK nomor 26 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang. Kemudian nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, serta Permenkes nomor 83 tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan.
ya, terkait dengan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 2014 ya, yang ini mengkhususkan tentang keperawatan, disebutkan bahwa perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Profesi keperawatan dalam Undang-Undang RI Nomor 38 2014 yang diakui sebagai profesi mandiri juga memiliki hak secara etiko-legis untuk melaksanakan praktik mandiri. Pelaksanaan praktik profesi keperawatan memiliki landasan etika dan hukum. Nah, kami juga menyampaikan tentang hak-hak pasien, diantaranya adalah memperoleh informasi tentang tata tertib dan peraturan fasilitas pelayanan kesehatan, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, mendapatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai SPO, memperoleh pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, memilih dokter atau perawat dan kelas perawatan yang disukai yang sesuai dengan peraturan rumah sakit, mendapatkan konsultasi dengan dokter lain di dalam atau di luar rumah sakit yang sedang merawatnya, mendapat privasi penyakit, memperoleh informasi biaya yang jelas, mendapatkan informasi tentang cara penegakan diagnosis dan penata laksanaan tindakan medis, memberikan informasi biaya yang jelas, memberi persetujuan atau menolak tindakan pengobatan, diagnostik, dan perawatan. Pasien didampingi keluarga saat keadaan kritis, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, mendapat keamanan dan keselamatan selama dirawat, mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit, menggugat atau menuntut rumah sakit bila diduga memberi pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar, mengeluhkan pelayanan kesehatan rumah sakit yang tidak sesuai standar ke media cetak dan elektronik, menolak pelayanan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu di antara hak pasien yang tentunya pengembangannya atau untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan rumah sakit yang bersangkutan atau tempat pelayanan kesehatan. Kemudian selain hak, juga pasien ada kewajiban, yaitu menaati peraturan dan tata tertib rumah sakit, mematuhi semua instruksi peraturan dokter, melunasi semua imbalan atau jasa pelayanan rumah sakit, menyepakati perjanjian atau peraturan yang telah disepakati dengan menandatangani inform consent, berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit, berkewajiban memberikan informasi yang jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat, memahami dan menerima konsekuensi pelayanan, memperhatikan sikap menghormati dan tenggang rasa. Masih berdasar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, hak perawat juga diatur di sana, yaitu memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi, mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai latar belakang pendidikan, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangan serta standar profesi dan kode etik profesi, mendapat informasi lengkap dari pasien yang tidak puas terhadap pelayanan, mendapatkan informasi lengkap dari pasien yang tidak puas terhadap pelayanan, diperlakukan adil dan jujur oleh rumah sakit maupun pasien atau keluarganya, mendapatkan informasi lengkap dari pasien yang tidak, mendapatkan jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya, diikutsertakan dalam penyusunan atau penetapan kebijakan pelayanan kesehatan di rumah sakit, melengkapi sarana prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik standar pelayanan, sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya. Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar, memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya,
melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Selama bertugas, kadang tenaga kesehatan, khususnya perawat, ini bisa tersandung masalah hukum. Yang sering terjadi adalah malpraktik dan kelalaian. Nah, perbedaannya adalah malpraktik yaitu kelalaian dalam melaksanakan pelayanan profesional atau kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bukan profesional di bidangnya. Dikatakan malpraktik, maka harus memenuhi unsur malpraktik meliputi unduty, breach of duty, damage, causation. Sedangkan kelalaian yaitu dalam melaksanakan pelayanan pada level yang ditetapkan oleh peraturan untuk melindungi orang lain dari bahaya atau cedera. Kelalaian sebenarnya melakukan kesalahan di atas kemampuan untuk mengontrolnya. Sanksi hukum yang dapat diberikan bila mengalami malpraktik dan kelalaian bisa sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Sesuai standar kode etik keperawatan, itu pelanggaran bisa digolongkan menjadi 3, yaitu pelanggaran ringan, sedang, maupun berat. Yang digolongkan pelanggaran ringan yaitu melalaikan tugas, berperilaku tidak menyenangkan penderita atau keluarga, tidak bersikap sopan saat berada dalam ruang perawatan, tidak berpenampilan rapi, menjawab telepon tanpa menyebutkan identitas, berbicara kasar, mendiskreditkan teman sejawat di hadapan umum atau forum. Sedangkan untuk yang masuk kategori sedang, meminta imbalan berupa uang atau barang kepada pasien atau keluarganya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Memukul pasien dengan sengaja. Bagi perawat yang sudah menikah dilarang menjalin cinta dengan pasien dan keluarganya, suami atau teman sejawat. Menyalahgunakan uang perawatan atau pengobatan pasien untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Merokok dan berjudi di lingkungan rumah sakit saat memakai seragam perawat. Menceritakan aib teman seprofesi atau menjelekkan profesi perawat di hadapan profesi lain, dan melakukan pelanggaran etik ringan minimal 3 kali. Kemudian yang tergolong pelanggaran berat yaitu melakukan tindakan keperawatan tanpa mengikuti prosedur sehingga penderitaan pasien bertambah parah bahkan meninggal. Salah memberikan obat sehingga berakibat fatal bagi pasien, membiarkan pasien dalam keadaan sakit parah atau sakaratul maut tanpa memberikan pertolongan. Berjudi atau meminum minuman beralkohol sampai mabuk di ruangan perawatan, menodai kehormatan pasien, memukul atau berbuat kekerasan pada pasien dengan sengaja sampai terjadi cacat fisik, menyalahgunakan obat pasien untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan menjelekkan dan atau membuat cerita hoax mengenai profesi keperawatan pada profesi lain dalam forum, media cetak maupun media online yang mengakibatkan adanya tuntutan hukum. Tadi berdasarkan pelanggaran ya. Nah, ini ada sanksi pelanggaran etiknya yaitu untuk pelanggaran ringan, sanksinya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan. Untuk yang sedang, sanksinya harus mengembalikan barang atau uang yang diminta kepada pasien atau keluarganya, meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan, membuat surat pernyataan di atas kertas segel bermaterai, tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian untuk yang berat, sanksinya harus meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan, membuat surat pernyataan di atas kertas segel bermaterai, tidak akan mengulanginya lagi, dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan diberhentikan dari kedinasan dengan tidak hormat. Untuk menganalisa atau memutuskan suatu perkara yang terjadi pada perawat, ini ada decide model ya, yaitu ditentukan dulu masalahnya.
apa kasus utamanya, siapa yang terlibat, apa hak mereka, apa tugasnya, kemudian masalah etik yang harus ditangani. Kemudian untuk masalah etiknya, apa prinsip etik yang sesuai dengan kasus. Terus prinsip etik apa yang diprioritaskan dalam pengambilan keputusan. Kemudian dari decide model ini ada konsideran opsi tindakan. Jadi pilihan apa yang dilakukan untuk situasi tersebut, tindakan-tindakan alternatif untuk mengatasi masalah tersebut, adakah bantuan yang dibutuhkan, metode yang dibutuhkan seperti apa. Selanjutnya, jadi kasus, apakah konsekuensi yang mungkin menyertai dari setiap pilihan atau alternatif dari tindakan tersebut, hal yang paling etis untuk dilakukan. Kemudian menentukan tindakan. Jadi setelah tahap-tahap tadi dilakukan, maka menentukan tindakan. Alternatif tindakan terbaik untuk yang dipilih, rencana tindakan atau tujuan kriteria standar. Selanjutnya, setelah melakukan tindakan, dievaluasi hasil capaian tindakan berdasarkan kriteria dan standar dalam tujuan tindakan terpilih. Nah, ini ada kasus, contoh kasus ya untuk dianalisa, yaitu di rumah sakit X pada hari Selasa di ruang R terjadi pertengkaran antara perawat S dengan salah satu pasien M yang sedang dirawat di ruangan tersebut. Bermula saat perawat berdinas pagi dan saat ingin memberikan asuhan perawatan, pasien yang sedang menjalani perawatan untuk rehabilitasi karena ketergantungan obat, pasien M ini berkata kasar kepada perawat S. Namun, perawat S terpancing oleh kata-kata kasar tersebut saat pukul 14 terjadi pergantian shift antara dinas pagi dan sore ya. Perawat S dan perawatnya melakukan handover. Perawat S ini pada saat itu berdinas long shift yang melanjutkan dinasnya ke sore. Saat perawat S dan perawatnya handover keliling ruangan perawat di ruang R ya. Ternyata pasien tadi masih memiliki dendam dan mengancam perawat S. Pada saat itu perawat S sempat tersulut emosinya mendapat perkataan kasar dari pasien M. Maka terjadilah pertengkaran dan perawat S memukul pasien di bagian wajah. Kemudian perawat S dan pasien M dipisah oleh perawat yang sedang melakukan handover. Setelah itu perawat S dibawa oleh rekannya masuk ke anesthesia untuk istirahat. Nah, karena pasien tadi tersulut emosinya dan masih memiliki dendam karena tadi dipukul, akhirnya pasien M menghampiri perawat S dan terjadi pemukulan. Nah, karena perawat S dipukul oleh pasien M ini, maka saat itu perawat yang lain membantu dan memukul pasien M. Nah, setelah kejadian itu, pasien M segera dibawa dan dimasukkan dalam ruang perawatannya dan ditenangkan oleh perawat O. Perawat yang lain lagi ya. Perawat S dan perawat lain segera melaporkan kejadian itu kepada keluar ruangan. Keesokan harinya dari rumah sakit X memberitahukan kepada keluarga pasien M terkait kejadian yang ada waktu itu. Setelah mendapat kabar itu, keluarga datang ke rumah sakit X dan memfoto pasien, kemudian membuat berita acara di kantor polisi. Melakukan visum, karena ada jejas bekas pemukulan. Nah, karena pelaporan tersebut, 3 perawat dipanggil oleh polisi bersama keluarga karena tuntutan rugi dari keluarga pasien M. Kejadian pemukulan itu, 3 perawat tersebut mengalami memar, lebam, dan nyeri. Namun 3 perawat tidak melakukan visum. Setelah berdiskusi dengan pengacara dan keluarga, akhirnya diputuskan untuk diselesaikan secara keluargaan. Namun pihak RS dan
tiga perawat tersebut terkena sanksi perdata berupa pergantian rugi dengan uang sebesar 90 juta. Dengan pertimbangan, jika dilanjutkan ke persidangan, ketiga perawat tersebut akan dikenakan hukum pidana. Karena itu pihak manajemen dan keluarga sepakat untuk menyelesaikan masalahnya sebatas di kepolisian. Untuk penggantian uang sebesar 9 juta, pihak rumah sakit tidak membantu dan dibebankan kepada tiga perawat tersebut. Kasus tersebut dianalisa berdasarkan desain model. Ada beberapa masalah dan alternatif penyelesaian. Yang pertama, masalah utama. Pertengkaran perawat dan pasien akibat perawat tidak mampu pertengkaran perawat dan pasien karena perawat tidak mampu mengendalikan emosi disebabkan perkataan kasar pasien sehingga terjadi kekerasan fisik antara kedua pihak dan perawat terancam hukuman pidana. Pihak terlibat yaitu perawat, pasien, keluarga, serta manajemen rumah sakit. Yang ketiga adalah pelanggaran hak dan kewajiban khususnya pihak yang terlibat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Jadi di pasal 36 menyatakan hak perawat untuk mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai standar atau aturan yang berlaku serta berhak menolak keinginan klien yang tidak sesuai dengan etika. Tapi nyatanya perawat melakukan pelanggaran hukum karena tidak menjalankan tugas sesuai aturan karena melakukan tindak kekerasan terhadap pasien yang seharusnya bisa menolak perkataan pasien tanpa melakukan tindakan kekerasan. Kemudian pelanggaran yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 38 2014 Pasal 37, perawat melengkapi sarana dan prasarana pelayanan sesuai standar. Di lapangan terjadilah pihak manajemen rumah sakit wajib menyediakan aturan institusi yang menyatakan larangan melakukan tindak kekerasan baik fisik ataupun non-fisik, serta menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi perawat, khususnya pada setting khusus. Itu ini pada pasien-pasien yang tergantungan obat ya. Kemudian pelanggaran yang terjadi di Undang-Undang 38 tahun 2014, itu pasal 38, pasien berhak mendapatkan informasi secara jelas dan benar. Namun di lapangan didapatkan perlu dijelaskan lebih lanjut alasan pasien berkata kasar kepada perawat apakah buat informasi yang diberikan perawat tidak jelas atau tidak benar. Dalam hal pemberian informasi, perawat harus mendokumentasikan secara benar dan ditandatangani perawat dan pasien sebagai aspek legal. Kemudian pasal 40-nya, pasien wajib mematuhi nasihat dan aturan rumah sakit. Di sini dapatkan bila rumah sakit memiliki aturan tertulis terkait larangan tindak kekerasan pada pasien terhadap perawat, serta bukti tertulis pemberian informasi tertulis secara jelas, maka pada kasus ini pasien tersebut dapat dikatakan melakukan tindakan pelanggaran hukum. Jika dianalisa dari masalah etik, prinsip etik yang dilanggar dalam kasus ini adalah non-maleficence, karena perawat menimbulkan bahaya fisik pada klien, serta beneficence di mana perawat tidak berbuat baik kepada pasien, tidak mampu menolak kekerasan pasien dan tindakan yang baik. Pihak manajemen rumah sakit juga lalai dalam hal ini karena tidak menyediakan lingkungan kerja yang safety bagi perawat. Pelanggaran etik sesuai kasus adalah pelanggaran sedang, yakni memukul pasien dengan sengaja. Prinsip etik yang dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah ini adalah prinsip justice bagi perawat dan pasien atau keluarganya. Prinsip ini dicerminkan dari hukum yang berlaku. Dan prinsip accountability di mana perawat harus bertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan pada pasien. Tindakan alternatif yang bisa dilakukan adalah 1. Tindakan pidana. Perawat bisa mendapat hukuman penjara, pencabutan STR hingga kehilangan pekerjaan. Jika diselesaikan secara keluargaan, pihak rumah sakit memberikan kompensasi kepada pasien dan keluarga sehingga tidak ada kerugian di kedua belah pihak. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kesimpulan yang disampaikan tadi, bahwasanya kadang kita memerlukan tindakan yang sesuatu yang bisa
dilakukan untuk mengurangi efek yang lebih berat lagi, terutama untuk perawat, dan dari kasus ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya pihak manajemen juga perlu memperhatikan keamanan dari petugas, khususnya perawat, dalam menjalankan tugas, terutama di ruang-ruangan khusus seperti pasien yang ditangani, yaitu pasien dengan ketergantungan atau penyalahgunaan zat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurse Anung Widi atas presentasinya yang luar biasa. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kelompok FG1 bermanfaat untuk semua para nurse ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, semua perawat itu harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku dalam praktik klinik. Jadi untuk para nakes, untuk para nurse semuanya bekerjalah sesuai standar prosedur operasional. Kalau boleh dikutip, tulislah apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah apa yang kamu tulis. Demikian dari kelompok FG1, semoga presentasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.